Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa di seluruh pelosok negeri ini. Ya, terima kasih kepada kalian semuanya yang telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini belum pretest, sehingga saat ini kalian lagi menyiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan, terutama yang kemarin yang punya jadwal di hari pertama, ya, di tahap pertama itu semuanya tidak bisa ikut pretest, ikut ujian dikarenakan sistemnya error. Itu menurut informasi yang saya dapatkan, sehingga yang tes tahap pertama kemarin, hari pertama itu kemungkinan akan diundur. Tapi belum ada konfirmasi, belum ada informasi dari Kemendikbud sendiri. Ya, tunggu aja teman-teman yang belum tes. Ya, itu artinya kalian mempersiapkan sepenuhnya, ya, supaya nanti mengerjakan soal pretest bisa kalian kerjakan dengan maksimal. Ya, terutama kalian saat ini bisa mencari bocoran-bocoran soal atau FR kepada channel-channel yang lain, termasuk channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, saya akan membahas bocoran soal, dan bocoran ini yang saya dapatkan dari teman saya yang kebetulan juga ikut pretest PPG dalam jabatan pada tahap kedua kemarin, ya, dan hari ini. Dan katanya, ya, sebagian besar soalnya itu sama persis sama soal PPK, ya, sehingga saya mencoba membuat soal ini sesuai dengan apa yang dikasih tahu oleh teman-teman yang sudah ikut tes, ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita bahas soal yang pertama, ya. Ini berkaitan dengan tes konten bidang studi. Ini termasuk kisi-kisi. Nah, tes konten bidang studi ini tes yang sesuai dengan bidang kalian. Kalau jurusannya bahasa Inggris, maka soalnya juga tentang bahasa Inggris. Kalau PGSD atau guru kelas, ya, berkaitan dengan mata pelajaran matematika, IPS, IPA, ya, itu yang diujikan. Kemudian juga yang lain, jurusan-jurusan yang lain, BK, lalu kemudian TIK dan lain sebagainya, ya. Nah, ini untuk yang pertama, soal pertama ini bisa masuk ke bidang studi PGSD atau wali kelas, dan kemudian juga bahasa Indonesia juga masuk, ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya nomor satu ini? Oke, nah, ini soalnya sangat panjang-panjang, ya, kelihatan sangat panjang, dan kalau kita baca dari awal sampai akhir, ya, itu akan menghabiskan waktu kalian, karena nanti terbatas waktu kalian. Nah, maksimal menjawab satu soal itu harus tidak boleh lebih dari 1 menit, paling mentok 1 menit, tidak boleh lebih, ya. Syukur-syukur kalau kurang dari 1 menit, ya. Nah, jadi bagaimana tipsnya kalau ada soal yang panjang, lalu kemudian kita bisa memahami soal yang panjang itu, ya, dan jawabannya apa? Harus kita lihat pernyataan atau pertanyaan yang paling bawah, ya, apa yang ditanyakan, ya. Nah, untuk soal nomor satu ini, ya, di sini di bawahnya dimuat pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai, ya, yang tidak sesuai. Nah, kalau kita sudah tahu pernyataannya atau pernyataannya, maka apakah jawabannya opsi A, B, C, D, dan E? Kita baca opsinya yang A. Kebijakan moratorium merupakan respon pemerintah karena sumber daya laut dan hutan belum dimanfaatkan secara berkelanjutan, ya. Nah, di sini dijelaskan tentang kebijakan moratorium. Jadi ini sangat sesuai, ya, tapi pertanyaannya ya tidak sesuai. Ini jadi jawaban opsi A ini salah, ya. Kemudian sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oke.
Oke. Jadi teks ini isinya adalah tentang sumber daya alam. Jadi ini bukan jawaban yang tepat, bukan yang tidak sesuai dengan bacaan. Kemudian yang C, ancaman global perubahan iklim akan semakin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik. Nah, ini ada kalimat yang memang kalimat yang agak sedikit mengganjal ya. Ancaman global perubahan. Masa iya kalau hutan dikelola dengan baik kemudian sebagai ancaman? Ya, justru malah hutan itu akan semakin terawat. Jadi ini jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan. Jadi jawaban nomor 1 ini yaitu yang D. Ya, bisa dipahami teman-teman? Sekali lagi, kalau ada soal yang panjang, langsung baca ke pertanyaannya. Ya, kalaupun memang butuh dibaca, jangan dibaca semuanya, tapi sekilas saja baca. Ya, dari paragraf pertama tentang apa, kedua, paragraf ketiga. Ya, supaya tidak menghabiskan waktu yang banyak untuk menjawab soal yang panjang-panjang. Ya, nah kita lanjut ke soal nomor 2. Guru mempertimbangkan akan menggunakan pendekatan berbeda dalam pembelajaran apresiasi sastra. Berikut ini cara yang dapat digunakan guru untuk membimbing dan mengarahkan siswa dalam mengapresiasi karya sastra yang telah dibacanya. Menurut Anda, untuk mencapai tujuan pembelajaran apresiasi cerita, kegiatan manakah yang paling relevan dan terasa penuh kesan oleh siswa? A. Melakukan tanya jawab dengan sesama kawannya. B. Membuat rangkuman atau sinopsis cerita. C. Mengidentifikasi karakter atau tokoh cerita. D. Menyampaikan respon sesuai perspektif dirinya. E. Menceritakan kembali di depan kelas. Kira-kira jawabannya mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas sama-sama soalnya. Ya, ini masih pada tes konten bidang studi ya. Nah, dari soal ini ya, bagaimana guru mengapresiasi dan merasa terkesan oleh siswa pada saat siswa ditugaskan untuk membaca tentang sebuah cerita di depan kelas. Nah, bagaimana caranya? Ya, apa kegiatan manakah yang paling relevan? Jadi kalau melakukan tanya jawab dengan sama kawannya ini tidak relevan ya. Jadi jawaban A ini salah. Apalagi membuat rangkuman itu tidak membuat terkesan oleh siswa. Mengidentifikasi karakter juga tidak jawabannya. Jadi yang paling benar itu yang D. Jadi menyampaikan respon sesuai perspektif dirinya. Ya, artinya dia bukan hanya sekedar bercerita, tetapi dia berpendapat dengan cerita tersebut sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya, jadi itu yang membuat berkesan kepada siswa. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini tes numerasi. Numerasi itu yang berkaitan dengan matematika. Matematika, kemudian data, dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya seperti ini ya. Tabel berikut ini adalah data penurunan ancaman virus siber di beberapa negara ASEAN pada tahun 2018 dan 2019. Ya, nah dalam jutaan, ini dalam jutaan ya jumlah penurunan. Oke, nah pertanyaannya dari data di atas pernyataan berikut ini yang paling benar yang mana? Oke, nah A. Vietnam adalah negara dengan penurunan ancaman virus siber tertinggi daripada Indonesia. B. Filipina adalah negara dengan penurunan ancaman virus siber tertinggi setelah Thailand.
C. Singapura mengalami penurunan lebih besar dibandingkan Thailand. D. Indonesia adalah negara dengan penurunan ancaman siber tertinggi. E. Vietnam adalah negara penurunan ancaman virus siber tertinggi. Nah, kita hitung sekarang ya penurunannya antara 2018 2019 tiap negara. Nah, bagaimana cara menghitung penurunannya? Maka angka yang besar kurangi angka yang kecil atau cari selisihnya. Jadi penurunannya di Vietnam ini pada tahun 2018 itu ya, kalau kita kurangi 75,1 kurangi 71,9 jadinya 3,2 ya. Kemudian yang Filipina ya penurunannya 62,4 kurangi 56,9 itu jadinya 5,5 penurunannya ya. Kalau Indonesia itu 7,2 ya, 7,2. Kalau Malaysia ya 56,5 kurangi 52,2 itu artinya menurunnya 4,3. Kemudian Thailand itu penurunannya sebesar 5,5 ya. Kemudian yang Singapura itu 5,1 ya. Jadi yang kalau kita hitung yang tertinggi itu Indonesia yang paling tinggi ya, ini nomor 1 tertinggi. Kemudian ini sama ya, ini sama karena sama-sama 5,5 penurunannya dari tahun 2018 dan 2019. Kemudian ini ketiga yaitu Singapura ya. Baru keempat Malaysia. Kemudian yang terakhir paling rendah itu adalah Vietnam ya. Nah, jadi pernyataannya yang paling benar adalah Vietnam adalah negara dengan penurunan ancaman virus siber tertinggi daripada Indonesia. Ya. Tertinggi daripada Indonesia. Justru Indonesia yang tinggi daripada Filipina. Jadi jawaban nomor A ini salah. Oke. Kemudian Filipina adalah negara dengan penurunan ancaman virus siber tertinggi setelah Thailand. Apakah penurunan virus siber ini lebih tinggi Filipina daripada Thailand ya? Filipina 5,5, Thailand sama. Seharusnya ini sama ya. Ini jadi jawabannya salah. Oke. Kemudian yang C, Singapura mengalami penurunan lebih besar dibandingkan Thailand. Oke, jadi Singapura penurunan lebih besar daripada Thailand. Singapura daripada mana Thailand? Thailand, ya. Penurunan lebih besar. Artinya Thailand lebih besar daripada Singapura. Tapi di opsi C itu Singapura lebih besar daripada Thailand. Jadi C ini juga salah. Ya. Kemudian yang D, Indonesia adalah negara penurunan ancaman siber tertinggi. Ya, coba kita lihat. Vietnam itu nomor 5 paling rendah. Kemudian setelah Vietnam itu Filipina dan Thailand. Kemudian Singapura ya. Jadi yang tertinggi itu Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Yang D. Oke, teman-teman bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih ke tes numerasi. Ya. Nah, salah satu tes numerasi itu adalah penalaran analitik. Nah, bagaimana bentuk soal penalaran analitik? Ya, seperti soal nomor 4. Ya, Rani, Esti, Ica, Sigit, Bowo, dan Heri menonton bola dari anak tangga di stadion. Masing-masing berdiri pada anak tangga yang berbeda serta setiap anak tangga memiliki nomor dari 1 hingga 6 dari bawah ke atas. Rani berada pada anak
tangga keempat, Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga tempat Ica berdiri atau Esti berdiri. Manakah urutan berdiri yang tepat dari anak tangga paling bawah ke atas? Ya. Oke. Nah, apakah A. Esti, Heri, Bowo, Rani, Ica dan Sigit? B. Ica, Sigit, Bowo, Esti, Heri dan Rani? C. Sigit, Bowo, Ica, Rani, Heri, Esti? Heri, Rani, Sigit, Esti, Bowo dan Ica? E. Heri, Ica, Sigit, Rani, Bowo dan Esti. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan dijawab ya sebelum saya jelaskan. Oke, saya bahas soalnya. Ya. Oke. Masing-masing berdiri pada anak tangga yang berbeda. Setiap anak tangga memiliki nomor dari 1 hingga 6, ya. Anak tangga dari 1, kita tulis di bawah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian dari bawah ke atas, ya. Dari bawah ke atas. Rani berada anak tangga keempat. Oke, ini sudah jelas ya. Rani berada di urutan keempat. Rani keempat. Nah, kalau yang tidak keempat maka itu jawaban yang salah. Kalau A, ini Rani keempat. Oke, ini sudah benar. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Ini Esti, ini salah. Ya. Oke, kemudian C ada Rani, oke benar. Kemudian ini keempat Esti, seharusnya Rani, ini juga salah. Ini ada Rani, tinggal 3 opsi, ya. Kita eliminasi dulu yang B sama D. Oke, kemudian Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah, ya. Ica dan Bowo lebih rendah. Artinya yang paling atas itu antara Ica dan Bowo. Nah, di bawah itu adalah Esti. Oke. Nah, seharusnya Ica, Bowo baru Esti. Bisa Ica, bisa Bowo, ya. Kalau A ini Esti, ya seharusnya Esti itu di bawah Bowo dan Ica, ya. Ini salah. Oke. Nah, kemudian Ica, Bowo, Esti. Oke. Bisa jadi. Kemudian yang C, Ica, Bowo di bawah Esti. Oke. Tinggal opsi C dan E, ya. Oke. Kemudian mana lagi nih? Ya. Yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Ya, ini salah. Jadi urutannya adalah Sigit, kemudian Bowo, Ica, Heri, dan Esti, ya. Jadi jawaban C. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal terakhir tentang profesional, ya. Guru merupakan jabatan profesional. Profesional guru bisa dilakukan dengan cara membuat perencanaan yang matang, menjalankan kegiatan perencanaan, menguasai ilmu sebagai bahan pembelajaran, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, melakukan penelitian tindakan kelas, mengikuti kegiatan di gugus, menulis pengalaman terbaik, melakukan evaluasi dan tindak lanjut,
Membangun kredibilitas guru bisa dengan melakukan pengembangan diri berkaitan dengan teks tersebut. Kegiatan apa yang berkaitan dengan pengembangan diri? Oke? A. Melakukan PTK, mengikuti kegiatan gugus dan menulis pengalaman yang terbaik. B. Membuat perencanaan, menjalankan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan PTK. C. Menulis pengalaman terbaik dan melakukan evaluasi tindak lanjut. D. Menguasai TIK, membuat perencanaan yang matang dan melakukan kegiatan sesuai perencanaan. E. Menguasai ilmu pengetahuan, melakukan PTK dan melakukan evaluasi tindak lanjut. Ya, kira-kira jawabannya mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Ya, silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke. Oke, kita bahas soalnya ya. Nah, apa kegiatan guru yang menunjukkan profesional dalam hal pengembangan diri? Ya. Nah, dari semua opsi ini semua berkaitan dengan pengembangan diri. Bagaimana guru supaya bisa meningkatkan kemampuannya dalam hal mengajar, ya. Itu dengan bisa melakukan PTK, ya. Karena dalam PTK itu kita tahu permasalahannya apa, dari permasalahan itulah yang membuat seorang guru itu lebih kompeten dalam hal menjadi seorang guru. Oke, kemudian mengikuti kegiatan gugus juga termasuk ini, mengikuti kegiatan gugus, karena dalam kegiatan gugus itu berkaitan dengan pengembangan diri. Mungkin di sana pada kegiatan gugus itu ada pelatihan, workshop dan lain sebagainya, ya. Itu yang membuat pengembangan diri, sehingga mengikuti kegiatan gugus itu adalah salah satu pengembangan diri seorang guru. Kemudian menulis pengalaman terbaik. Nah, menulis pengalaman terbaik ini termasuk mengevaluasi diri, ya. Dan juga itu masih pengembangan diri. Yang jawaban yang tepat di soal nomor 5 itu adalah yang A, ya. Semua ini bagus, semua tepat, tapi yang paling tepat itu adalah yang opsi A. Ya, bisa dipahami teman-teman? Nah, ini dulu sekian bocoran soalnya. Ya, sekali lagi ini bukan soal yang sama persis sama soal yang diujikan, tetapi saya modifikasi sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah tes. Tapi paling tidak seperti inilah bentuk soalnya, ya. Tapi kalau teman-teman tahu konsep dalam menjawab soal, ya, biar gimana pun bentuk soalnya nanti, insya Allah teman-teman itu bisa menjawab dengan baik dan benar. Intinya teman-teman itu rajin-rajinlah belajar, lebih disiplin, ya, membiasakan diri untuk belajar. Sesulit apapun soal itu bisa ditaklukkan dengan belajar yang disiplin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.